pipi, sis, dan bro yang sedang main ke channel ibu-ibu gitu loh. Mungkin perdana nih dengar suara aku. Perkenalkan aku maminya Sio Farel. Hari ini aku mau ngobrolin film lokal yang lagi happening banget. Karena konon katanya menempati posisi ke-10 dalam daftar serial Netflix non bahasa Inggris terpopuler sedunia di awal November 2023. Rating IMDb-nya juga mencapai 8,4 dari 10. Wow banget nih. Nah, teman diskusi aku hari ini nggak kaleng-kaleng, supaya bisa memberikan perspektif yang kaya ya dari berbagai sisi. Kita kenalan dulu. Pertama ada Mbak Bella Denta Amalia, PhD, seorang postdoctoral fellow Institute for Global Tobacco Control dari Johns Hopkins University, Amerika Serikat. Dan ada Mas Heri Purwoko, SSNM Hum, yang merupakan seorang visual storyteller, communication, script writing, dan film lecturer. Nah, Mas Heri ini juga pernah menjadi head of the jury team for the film criticism category di Festival Film Indonesia. Nah, boleh ya kita kenalan secara singkat gitu ya, masing-masing. Mungkin sama Mbak Bella Denta Amalia dulu nih via layar Zoom. Silakan Mbak Bella. Ya, halo semuanya. Selamat pagi. Makasih udah diundang. Em, ya, jadi nama aku Bella. Panggilnya Bella aja. Saat ini kesibukannya menjadi pekerja peneliti di Institute for Global Tobacco Control. Tadi udah disebutin ya di Johns Hopkins University. Di sini di Amerika Serikat, Baltimore. Jadi sebagai peneliti, fokus penelitian aku, pas banget topiknya tentang pengendalian tembakau dan lebih spesifiknya lagi memang pengendalian tembakau di Indonesia. Jadi ada, pengendalian tembakau di Indonesia itu kan luas ya, dari mulai, melihat, bungkus rokoknya, gimana penerapan implementasi dari kebijakan pengendalian tembakau, juga tentang, kawasan tanpa rokok, seperti itu. Dan juga, juga sempat meneliti, eee melakukan media analysis tentang debat, policy debate tentang, amandemen pengendalian tembakau, di Indonesia di media, seperti itu. Jadi fokusnya di pengendalian tembakau. Nah, karena itu juga kan makanya aku lumayan ngikutin juga nih, isu tentang gadis kretek ini, gitu. Oke, jadi tadi fokus penelitiannya tentang tobacco control di Indonesia gitu, mungkin ada kayak komparasi juga dengan selama ini di Amerika Serikat seperti apa gitu, nanti mungkin Mbak Bella bisa kasih insight gitu ya Mbak. Sip, ya. Oke. Terus kalau yang sudah bersama dengan aku saat ini hadir, kalau Mbak Bella kan malam-malam ya, mungkin di Baltimore. Makasih loh Mbak udah nyempetin hadir. Ini yang bersama aku sudah ada Mas Heri Purwoko. Mungkin Mas Heri mau kenalan kegiatan sehari-harinya, terus pengalaman di bidang perfilman seperti apa Mas Heri? Oke, halo, selamat apa nih sebutnya? Selamat malam buat Mbak Bella. Selamat apapun buat yang nonton audiensnya. Em, saya Heri Purwoko. Boleh panggil Heri, Heriko, Koko banyak lah intinya. Aktivitas saat ini bekerja. Sebentar ya, sorry. Oke, lanjut aja ya. Aktivitas saat ini bekerja di sebuah perusahaan media, menghandle visualnya, multimedianya. Terus di sela-selanya saya mengajar di beberapa kampus, fokusnya di broadcasting, script writing, sama film. Kesibukan utamanya itu. Di luar itu paling aktivitas seni lain kayak musik, teater aja sih. Gitu. Oke. Nah, ini langka banget sebenarnya ingin mendapatkan apa ya, opini-opini atau sharing nanti dari Mas Heri. Jadi tambah berlama-lama pengen banget mungkin pertama dengar dari Mas Heri dulu kali ya. Pendapatnya mengenai film Gadis Kretek ini yang diangkat dari novel dan sempat menang award juga gitu ya novelnya. Apakah emang dari segi cerita dan sinematografi film ini tuh serevolusioner banget dan wajar nge-hype sesuai selera masyarakat yang kekinian? Kira-kira gimana menurut pendapat Mas Heri? Iya, ini kayak apa ya? Kayak membawa angin segar dalam tanda kutip ya kalau buat em, sinema di Indonesia ya.
Karena Gadis Kretek hadir bukan dalam bentuk film layar lebar, tapi dia serial di Netflix. Yang sebenarnya itu adalah serial pertama Indonesia di Netflix, Gadis Kretek. Dan em, Netflix cukup berani menampilkan ini gitu ya. Mungkin faktor Gadis Kretek karyanya Rati Kumala yang tahun 2012 kemarin dapat Kusala Award gitu ya, itu mungkin bisa jadi opsinya dia gitu. Itu faktor pertama. Faktor kedua, kalau yang saya baca atau yang saya lihat gitu ya, sebenarnya secara cerita dramatikanya menarik. Secara cerita dia main-mainin manipulasi waktu 2001 tahun 65 gitu ya. Jadi ada kecenderungan kayak recall memory gitu ya. Jadi kayak unsur-unsur yang hubungannya sama kekomunisan atau ke PKI-an atau ke kirian itu kayaknya sekarang lagi nge-hype gitu ya. Gadis Kretek banyak dibicarakan di satu era yang sama sekarang. Kemarin di FFI juga Exil karyanya Lola Amaria juga menang FFI gitu ya, film dokumenter. Ya topiknya sama, topik kekirian juga gitu. Jadi walaupun ada tendensi bahwa ini ngangkat lagi kayak cultural memory yang luka-luka gitu ya zaman dulu gitu, akhirnya diuarkan lagi. Tapi kalau saya lihat malah justru humanismenya yang lebih kuat gitu ya. Itu faktor kedua. Terus faktor ketiga, Dian Sastro tentu saja. Dian Sastro, Aryo Bayu, itu cukup jadi magnet yang baik lah gitu kalau buat era sekarang gitu ya. Sisi plusnya lagi, sinematografinya apik, menarik gitu ya. Jadi orang-orang yang biasa nonton sinetron, orang-orang yang biasa nonton series lain gitu ya di non Netflix gitu ya, melihat ini menjadi kayak, makanya tadi saya sebutnya angin segar gitu, karena menampilkan sesuatu yang baru secara cerita, secara visual, dan secara dialektikanya gitu, secara obrolan di masyarakatnya di bawah juga rame gitu ya, terlepas dari kontroversi rokoknya, gitu sih. Oke, Mas Heri ini menarik banget sih. Emang mungkin kalau saya dengar juga teman-teman yang di luar negeri gitu ya, yang bahasanya bukan bahasa Indonesia, mungkin orang bule gitu kita bilangnya, katanya juga cukup enjoy sama film Gadis Kretek ini karena muatan kulturalnya mungkin buat mereka tuh eksotis gitu ya. Terus nostalgic juga, walaupun dan tadi ada dari segi sejarah dan politik ada sisi yang cukup akurat, walaupun dia tuh sebenarnya kayak di mix ya, karena dia ada terinspirasi dari masa kecilnya si penulisnya gitu ya, yang memang dari keluarga yang berasal dari pekerja di pabrik rokok gitu ya, pekerja atau pengusaha gitu. Nah, tadi juga Mas Heri menyinggung soal nama-nama aktor dan aktris yang cukup ternama. Mungkin di sisi lain kita bisa lihat ini sebagai agent juga ya, karena mereka kan influencer sebenarnya. Jadi mungkin nanti bisa disambungin ke bahasannya Mbak Bella nih, karena ada juga yang sempat bilang, wah Dian Sastro ngerokoknya kayak enak banget ya gitu, kayak keren banget gitu, jadi pengen gitu, seperti itu gitu. Nah, jadi aku pengen dengar juga nih pandangan dari sisi yang berbeda, karena emang ini bukan pertama kali sih, sudah sejak dulu rokok tuh sering banget diromantisasi, diglorifikasi dalam karya seni di media. Nah, kayaknya kalau ngerokok tuh karakter yang cakep, keren, edgy, atau glow power gitu ya, kalau ceritanya mau lihat dari kacamata feminisme gitu kan, kalau di Gadis Kretek. Nah, dampaknya terhadap lingkungan masyarakat, khususnya kesehatan tuh seperti apa sih kalau menurut Mbak Bella Denta dengan framing terhadap rokok di media tuh seperti ini gitu Mbak? Cukup simpel dan jelas ya, udah terlihat gitu. Nggak perlu menjadi ahli kesehatan masyarakat dulu atau dokter untuk mengetahui bahwa there's something wrong in this gitu kan, di cara perwujudan atau penayangan dari adegan merokok di series ini gitu, bahwa ini adalah suatu bentuk dari promosi rokok gitu di media streaming yang bisa ditonton oleh remaja-remaja begitu, karena ratingnya 13 plus, yang artinya mereka yang masih di bawah 18 tahun, itu adalah usia legal merokok, mereka bisa melihat gitu loh adegan merokok. Nah,
Menurut penelitian sebenarnya udah banyak ya dari kesehatan masyarakat dan udah lama sebenarnya, udah mungkin 10 tahun yang lalu gitu, gejala-gejala atau penayangan merokok ini tadi kan Mami Shio udah sebutin kalau ini bukan pertama kali gitu, adegan merokok ada di film atau di layar lebar atau di media streaming bahkan ya. Dan dari penelitian itu udah membuktikan bahwa ada hubungan sebab akibat gitu dengan adanya remaja-remaja yang terpapar oleh penayangan adegan merokok gitu atau produk rokok di film, membuat mereka beresiko bahkan lebih beresiko, bahkan 2 kali lipat lebih beresiko untuk memulai merokok gitu, yang tadinya nggak merokok menjadi mulai merokok. Ini penelitiannya dari Amerika. Dan kemudian tadi disebutin bahwa ini memang bukan pertama kalinya gitu kan, penayangan adegan merokok di televisi gitu. Tapi masalahnya adalah di series ini cerita tentang rokok itu ada cerita utamanya adalah porosnya gitu, sehingga tidak mungkin kita sebagai audiens gitu dan juga para remaja yang menonton itu tidak memikirkan tentang rokok gitu dengan menonton series ini, baik dari adegannya sendiri yang diperankan ya oleh idola. Tadi Dian Sastro adalah idola dari para banyak anak muda gitu ya, melihat ini sebagai role model itu kan sangat adalah pengaruh yang besar sekali, melihat dia bisa merokok, dia merokok dengan anggunnya gitu ya, di serial ini gitu. Dan juga kita bisa melihat dari aftermath-nya, efeknya di obrolan-obrolan di sosial media, di pemberitaan, betapa dipuji-pujinya gitu kan, cara misalnya Dian Sastro merokok di situ gitu, bahkan ada yang berkomentar jadi ingin mencoba merokok, itu kan udah menunjukkan suatu gejala persepsi positif gitu loh terhadap produk rokok ini sendiri dan juga aktivitas merokoknya ini. Jadi balik lagi, ini memang suatu yang mengkhawatirkan gitu ya, dari segi kesehatan masyarakat udah terbukti bahwa ini adalah salah satu bentuk promosi rokok, dan ini adalah bentuk promosi rokok yang paling terbaru ya, karena di media-media lain, media-media konvensional seperti printed media atau mungkin di sinetron gitu, sebenarnya udah diatur gitu kan. Di televisi ada pembatasan jam penayangan gitu kan. Jadi sekarang mereka sudah berinovasi. Jadi ada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan zat adiktif ya, termasuk di dalamnya itu adalah produk rokok dan produk tembakau termasuk rokok. Itu usia legal untuk sebenarnya bukan usia legal merokok ya, tetapi usia legal untuk menjual atau mempromosikan rokok itu usia 18 tahun. Jadi di bawah itu ilegal. Oh, Seperti itu. Oke. Sedangkan ratingnya sendiri kalau di Netflix itu si Gadis Kretek ini 13 plus ya. Jadi ada selisih 5 tahun gitu di situ. Di saat 13 tahun ini mungkin usia SMP, SMA gitu ya. Kemudian nonton tadi tokoh-tokoh yang keren banget, charming banget gitu, Dian Sastro dan siapa, Aryo Bayu ya. Mulai jadi pengen mulai merokok gitu ya. Nah, mungkin bisa diskusi bareng-bareng nih sama Mbak Bella, sama Mas Heri gitu ya, karena kita udah dengar masing-masing dari sisi perfilman, dari sisi kesehatan masyarakat. Sebenarnya ada nggak sih jalan tengahnya gitu, di mana sebuah film bisa diapresiasi, karena dia memang kan karya seni ya. Kita nggak pengen juga misalnya membatasi untuk berkarya gitu. Apalagi yang membawa nama Indonesia gitu ya di kancah internasional, wah semua yang punya Netflix jadi bisa nonton gitu di luar. Nah tapi juga supaya nggak membawa dampak buruk buat kesehatan masyarakat, mungkin bisa dikaitkan dengan karena Mbak Bella nih di Baltimore gitu ya, dan kita mau denger juga insight-nya tentang
orang-orang kalau di luar atau di Amerika tuh perilaku merokoknya seperti apa, glorifikasi rokok di media secara internasional atau di Amerika tuh seperti apa, mereka terpengaruh juga atau tidak gitu ya dengan nonton film semacam Gadis Kretek ini, atau mungkin dari Mas Heri mau cerita tentang film-film lain yang sebenarnya juga ada adegan merokok tapi tidak seprominent atau nggak sedominan si Gadis Kretek ini gitu. Terus kira-kira mengakalinya seperti apa? Karena sebagai pelaku seni kan sedikit bocoran teman-teman atau penonton di sini, Mas Heri walaupun pelaku seni tapi tidak merokok gitu. Jadi itu jarang sekali sebenarnya. Jadi nanti boleh sharing juga nih. Gimana? Mungkin mau Mbak Bella dulu? Ya, jadi memang kalau dibandingkan di sini ya, nggak usah dibandingkan di sini sih, di mana-mana Indonesia sayangnya masih sangat longgar ya aturannya, dan juga norma di masyarakatnya yang menganggap bahwa merokok itu di Indonesia masih dianggap masih biasa gitu, masih di mana-mana. Sedangkan kalau di sini udah dianggap mungkin bukan tabu, tetapi terutama bagi anak muda udah nggak populer lagi, sudah tidak dianggap, tidak apa namanya, tidak keren lagi, nggak cool gitu. Dan kita tahu usia mulai merokok gitu ya di mana-mana itu mulainya dari remaja, bahkan di bawah 18 tahun sebenarnya. Nah, di sini Amerika Serikat sudah sangat berhasil gitu ya mencegah, membuat lingkungan dan juga aturan sedemikian rupa sehingga apa namanya, dan juga diimplementasi dengan baik gitu ya, sehingga anak-anak tidak bisa membeli rokok di bawah 18 tahun, dan juga harga rokok dibuat mahal kayak gitu. Jadi anak kecil udah nggak bisa jajan lagi gitu. Jadi di sini sudah sangat tidak normal lagi. Meskipun di sini ada isu baru ya, mereka beralih ke rokok elektrik gitu. Anak-anak muda ini masalah baru mereka, dan mungkin kita juga akan seperti itu. Cuma ya fokus ke berhubungan dengan film ya. Di sini film-film seperti Netflix atau apa sebenarnya nggak dilarang gitu, belum dilarang untuk adegan merokoknya. Tetapi apa namanya, sponsor rokok seperti itu udah nggak ada lagi, iklan-iklan di internet yang benar-benar mempromosikan produk rokoknya itu udah nggak ada lagi. Jadi benar-benar lingkungan dibuat sedemikian rupa sehingga ya sehingga sudah tidak normal lagi gitu. Jadi tidak menormalisasi merokok ya. Nah, kalau dari Mas Heri gimana tuh Mas? Kira-kira ada nggak sih jalan tengahnya supaya film yang karena kan memang merokok itu mungkin kalau dari sisi seni atau film dipandang sebagai realita ya, memang realitanya orangnya merokok atau menjadi bagian dari karakter. Kira-kira gimana supaya tetap bisa dinikmati tanpa memberikan pengaruh buruk untuk merokok gitu. Mungkin berkaca pada pengalaman pribadi Mas Heri juga ya, bisa tidak terpengaruh untuk merokok gitu. Kira-kira bagaimana? Oke, ini jadi kilas balik sedikit ya. Dulu film Jazz Singer itu, film talkies, bukan film bersuara tapi ya, film talkies, karena ada memadukan apa namanya, speech sama musik, tapi nggak full. Jazz Singer tahun 1927 itu bintangnya kan Al Jolson. Itu dia jadi agentnya Lucky Strike gitu. Jadi selama beberapa tahun setelahnya bahkan. Dan itu efeknya besar banget buat anak-anak muda saat itu gitu ya. Film itu dibicarakan di semua sekolah film dunia, dan adegan itu jadi adegan ikonik. Ya itu tadi ya, karena visual, karena audio visual, jadi mempengaruhinya bagus, masif gitu ya ke banyak orang. Terus kemudian habis itu ada James Bond, Dr. No, ada adegan merokok juga gitu, tahun 62-63 gitu. Terus ada Grease, film musikal. Terus kemudian ada Pulp Fiction. Jadi ada banyak film-film yang memang film-film blockbuster menampilkan adegan merokok atau smoking scene gitu, dan itu menjadi ikonik, dan itu akhirnya dijadiin benchmark buat anak-anak muda bahwa kalau mau gaul lu mesti ngerokok gitu. Padahal nggak semuanya begitu ya. Walaupun nggak semuanya begitu ya, tapi sebagian besar anak-anak muda melihatnya bahwa merokok itu adalah bagian dari keseharian, bagian dari sosial, bagian dari culture gitu. Ya sorry to say memang
karena film kekuatannya begitu besar, ini jadi tanggung jawab banyak orang ya. Kita nggak bisa lagi menaikkan harga rokok misalnya gitu ya, karena melihat tontonan tadi. Kita nggak bisa lagi menaikkan harga rokok, terus serta-merta orang jadi susah membeli rokok gitu, anak-anak muda susah membeli rokok gitu. Poinnya bukan di situ kalau menurutku. Poinnya adalah gimana si culture ini kita stop atau culture ini kita limit gitu, kita batasi gitu ya pergerakannya gitu. Kalau memang kita mau campaign anti rokok gitu. Karena pembatasan usia tadi juga penting. Netflix kayaknya mesti bikin aturan yang ketat terkait batasan umur tontonan ini mau ditayangkan umur berapa gitu ya. Walaupun sebenarnya karena ini Netflix semua orang juga bisa akses gitu. Gadis Kretek kalau menurut saya udah mulai bermasalah sejak awal, bermasalah tanda kutip ya. Karena dari novelnya aja, covernya dia udah menampilkan perempuan yang megang rokok dan asap yang mengepul. Itu tandanya kan dia merokok gitu ya. Dan di serialnya Dian Sastro pun aslinya merokok gitu. Makanya akhirnya dipakai Dian Sastro untuk mengglorifikasi, kalau anak-anak sekarang tuh bahasanya gitu ya, mengglorifikasi rokok gitu. Dan menariknya lagi, gara-gara Gadis Kretek ini kita jadi ngeh bahwa SKT, sigaret kretek tangan, itu meningkat produksinya gitu ya, terutama pasca pandemi gitu ya. Kalau kemarin kan saya lupa pabrik rokok apa gitu ya, yang akhirnya anggota pekerjanya gitu kena COVID, terus kemudian pabriknya ditutup, dan itu lumayan mempengaruhi secara produksi mereka gitu. Tapi setelah pandemi ini bangkit lagi nih, SKT itu menjadi satu term yang nostalgic gitulah, apalagi ada Gadis Kretek ini. Sisi menariknya lagi, kita nggak bisa juga menyebut bahwa Gadis Kretek adalah menjadi trigger orang-orang untuk merokok, karena di luar itu Gadis Kretek memang mengangkat persoalan-persoalan yang tadi ya, ada culture, ada bahwa ada yang mau disampaikan Rati Kumala bahwa yang pekerja SKT tadi, sigaret kretek tangan itu 90-95% adalah perempuan gitu. Jadi melalui Gadis Kretek dia mau nunjukin bahwa si perempuan ini nggak cuma sekedar jadi pekerja aja, tapi dia bisa jadi tastemaker gitu. Kan dia membuat cita rasa sendiri kan. Tapi sayangnya ini tidak dibaca sedemikian luas sama audiens, dan itu akhirnya menjadi problema bahwa Gadis Kretek men-trigger orang untuk merokok, orang jadi penasaran, dan memang Dian Sastro enak banget itu ngerokoknya. Saya yang nggak ngerokok aja ngeliat Dian Sastro, enak banget dia ngerokoknya gitu ya. Sedikit jadi enak juga kali ya gitu. Tapi kan balik lagi ke kita ya, maksudnya kita nggak semuanya kita yang menonton. Tapi balik lagi ke orangnya, kita nggak semuanya yang menonton atau kita semuanya punya lingkungan merokok serta-merta kita jadi perokok gitu. Balik lagi ke orangnya lah. Aku percaya justru yang sekarang kalau di Indonesia bahayanya vape itu sih sebenarnya. Dan itu kan bahaya bukan berarti lo nge-vape terus masalahnya hilang gitu kan. Ada masalah baru dari vape ini gitu. Maksudnya kretek mungkin hanya sepersekian kalau menurut saya sih, tapi efek menghisap asapnya itu sih yang sebenarnya mesti kita perhatiin juga gitu. Oke. Menurut saya sih itu sih. Baik. Ini kira-kira ada respon nggak dari Mbak Bella mungkin? Iya, ya mungkin mau merespon juga pertanyaan tadi, bisa nggak sih membuat karya sineas gitu ya, perfilman yang ya tanpa mengorbankan kesehatan dari generasi muda kita. Aku rasa tadi Mas Eri juga udah kayak sering menyimpulkan gitu bahwa jawabannya adalah menurut aku bisa-bisa aja gitu loh, karena di luar aja bisa gitu sebenarnya tanpa menonjolkan sisi dari kreteknya itu sendiri gitu. Dan aku sangat sadar gitu bahwa karya seni apapun itu sifatnya nggak bisa netral, bener nggak sih Mas? Bahwa itu sangat subjektif dan ada pesan gitu loh sebenarnya yang mau disampaikan kepada audiens. Nah, sekarang menurut aku ini adalah
tanggung jawab kita bersama, dan terutama mereka yang pada di industri kreatif gitu ya. Suara siapa yang mau disuarakan di situ? Menurut aku Gadis Kretek itu tadi ada positifnya tentang apa namanya, kekejaman terhadap mereka yang dianggap PKI gitu kan, ada human rights issue di situ. Tetapi di satu sisi kita tahu bahwa rokok ini sebenarnya juga adalah human rights issue, tadi tentang pekerja-pekerja yang sebenarnya dibayarnya masih rendah gitu, dan petani-petani. Jadi um, menurut aku ini adalah tanggung jawab dari industri kreatif dan juga pemegang kebijakan dan kita semua ya, untuk pertama perlu menormalisasi ini, dan juga ya bangkitkan karya-karya yang tidak akan merugikan masyarakat kebanyakan seperti itu. Baik, Mbak tadi sempat mention tentang sebenarnya udah banyak penelitiannya tentang pengaruh rokok di media. Mungkin kalau penonton atau pendengar podcast ini pengen nyari lebih lanjut, bisa disebutin penelitiannya tentang tadi ya, jurnal-jurnal tentang pengaruh film ke penggunaan rokok. Barangkali Mbak Bella ada referensi apa aja? Iya, ada banyak sekali sebenarnya penelitiannya, tapi mungkin nanti aku yang paling apa ya, yang meringkas segalanya dan mereka yang fokus di situ dan terbaru itu namanya Truth Initiative, lembaga di Amerika Serikat gitu. Terus inisiatif penelitian tahun 2021 itu tentang Google aja aku lupa sih judulnya apa, tapi dia tentang media streaming, merokok di media streaming. Di situ mereka udah melakukan penelitian dari tahun 2018 kalau nggak salah, melihat trennya seperti apa adegan merokok dan dampaknya seperti apa. Mereka ada rangkumannya seperti di situ gitu. Oke. Wah, seru banget nih obrolannya, kayaknya udah 20 menit lebih dan mungkin sebenarnya masih banyak yang pengen diobrolin gitu ya. Tapi kalau aku membacanya memang ini tuh masalah yang kompleks pada akhirnya, dan menariknya Gadis Kretek tuh sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan semuanya ke film ini, tapi adanya film Gadis Kretek nih jadi membuka diskusi-diskusi baru ya tentang pengaruh rokok di media, tentang regulasi rokok di Indonesia. Kemudian ada yang sisi yang introspektif juga, tadi kayak kata Mas Heri, kembali ke orangnya masing-masing gitu. Untuk orang yang mungkin mikirnya bisa lebih dalam gitu ya, membaca film Gadis Kretek ini dari sisi tadi human rights, dari hak asasi manusia, dari pemberdayaan perempuan di dalam industri kretek gitu ya. Harusnya ada pesan-pesan yang lebih kaya daripada sekedar merokok gitu, daripada sekedar mencontohkan merokok. Harapannya mungkin di kemudian hari karya seni yang ada juga bisa lebih mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat, dan kira-kira kalau bikin karya seni itu dampaknya apa ya ke masyarakat, dan bagaimana mendeliver pesannya gitu mungkin ya, supaya yang ditangkap tuh sisi-sisi yang baik. Tapi walaupun film tuh tadi subjektif ya, kembali ke orangnya masing-masing. Mungkin kalau dari aku bisa menyimpulkannya sementara seperti itu gitu ya. Kalau Mimi, Pipi, Sis, dan Bro yang nonton podcast ini nih, kira-kira mungkin ada pendapat apa? Boleh banget ditulis di kolom komentar. Aku mau pamitan dulu sama Mas Heri, sama Mbak Bella. Makasih banyak udah berkenan hadir untuk ngobrol-ngobrol, Mbak Bella Denta Amalia dan Mas Heri Purwoko. Sampai jumpa di podcast Ibu-Ibu Gitolo lainnya. Dadah!